Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang turis asal Amerika tewas saat menyelam di Raja Ampat. Polres Merauke gencar melakukan razia minuman keras oplosan di pelabuhan. Ratusan anak asli Papua menerima bingkisan Natal dari mahasiswa. Turis asal Amerika Serikat Stephen Harms ditemukan tewas saat menyelam di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jenazah Stephen langsung dibawa ke kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemandu selam terkejut melihat Stephen sudah mengapung. Kita lagi dalami, mohon izin ini teman-teman ya. Kita juga TKP-nya di Raja Ampat, sedang ditangani sama Satpol Raja Ampat. Nah, ini kegiatannya adalah kemarin ya. Sekitar pukul atau jam 8 jam 9 korban ini menyelam ya sama teman-temannya pagi menyelam pagi, didampingi beberapa, ada gate-nya 3 orang sama terus direkturnya ada, menggunakan kapalnya Damai 2 di sekitar Pulau KW ya, perairan KW. Itu korban ini ditemukan meninggal setelah melakukan penyelaman. Itu yang terjadi. Berarti sempat terbawa arus juga ya? Kita bicara bawa arus apa tidak, kita sedang dalami. Kita dalami mungkin apakah ada kesalahan SOP atau prosedur tentang kegiatan penyelaman ini kan, dimanapun kegiatan penyelaman yang dipandu sama Devget itu kan harus benar-benar siap, antara penyelam dengan Devgetnya itu kan harus benar-benar siap. Jenazah Stephen masih berada di kamar mayat RSUD Selebe Solu dan rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta. Polairut Polda Papua Barat masih menyelidiki kematian Stephen. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kepolisian Merauke sektor kawasan Pelabuhan Laut Yosudarso giat melakukan razia penumpang kapal yang turun di pelabuhan. Sejak awal Desember, jumlah penumpang yang turun di pelabuhan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Polisi dengan ketat memeriksa satu persatu penumpang yang turun dari kapal Lauser. Seluruh barang yang dibawa penumpang diperiksa untuk memastikan tidak ada satupun minuman keras oplosan atau narkotika yang disembunyikan. Upaya-upaya yang kami lakukan dari Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke, upaya-upaya kami dalam rangka mengurangi atau membatasi atau menghentikan peredaran miras ilegal di daerah Merauke. Kami melaksanakan sweeping terhadap barang-barang bawaan daripada para penumpang untuk tidak bisa masuknya minuman keras, untuk menjamin keamanan, kenyamanan masyarakat di Merauke, terutama pada saat bulan Desember yang merupakan bulan ibadah bagi saudara-saudara kita yang Nasrani. Kepolisian memastikan tidak ada barang terlarang yang ikut masuk bersama penumpang ke Merauke. Umumnya penumpang kerap membawa minuman keras seperti cap tikus atau sopi dari luar Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagian warga Merauke dari berbagai daerah di Indonesia sudah mulai pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.
Mereka sengaja pulang lebih awal untuk menghindari harga tiket kapal laut yang harganya akan semakin mahal mendekati Natal dan Tahun Baru. Mereka datang dengan menggunakan kapal dari Surabaya, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Asmat, serta Timika. Selain khawatir harga tiket kapal laut semakin mahal, mereka memilih mudik lebih cepat karena takut kehabisan tiket kapal. Plan liburan apa aja nih ke sini? Mau jalan-jalan, liburan, Natal. Natalan Dengan siapa ini memboyong apa ke sini? dengan saudara. Saudara. Gitu. Rencana berapa lama di Merauke? Kira-kira habis Natal, Habis tahun baru balik ya. Sejak awal Desember, arus mudik ke Merauke sudah mulai terlihat. Jumlah penumpang kapal yang tiba meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Oke, Bu. Armada yang disiapkan untuk melayari Nataru di Merauke ini ada 3 kapal penumpang dan 2 kapal perintis. Apa saja itu, Pak? 3 kapal penumpang itu ada KM Tata Melau, KM Doser, dan KM Sirimau. Sedangkan untuk armada kapal perintis itu ada 2 kapal Nusantara, Sapi Nusantara 47 dan KM Sapi Nusantara 53. Melihat tren lonjakan penumpang 2 tahun terakhir, kapal penumpang yang masuk ke Merauke maupun kapal penumpang yang keluar dari Merauke itu kisaran antara 43 sampai 48%. Kemungkinan lonjakan penumpang di Natal 2023 ini diprediksi ya mencapai 30%. 30%. Penambahan Pak itu, Pak ya? Iya, penambahan. Baik yang berangkat ataupun yang tiba, Pak? Ya, yang berangkat kemarin itu 48%, namun yang tiba itu 43%. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni Merauke meminta penambahan armada laut untuk melayani pelayaran yang datang maupun keluar Merauke. Saat ini Pelni memiliki 4 armada, termasuk 2 kapal perintis untuk melayani pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memasuki Desember, Papua Selatan memasuki musim hujan yang diperkirakan turun merata. Untuk itu Pemprov akan mengambil langkah antisipasi banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan Pemprov telah membentuk tim terpadu untuk menangani musibah banjir dan tengah mengidentifikasi kawasan yang berpotensi dilanda banjir atau setidaknya terjadi genangan air saat hujan turun. Sama, kita tetap melaksanakan amanat Bapak Menteri. Kita sudah bentuk juga Satgas untuk melakukan kajian semacam studi untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab banjir. Kedua, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan genangan sehingga akan berpotensi menimbulkan banjir di situ dan mempersiapkan solusi-solusi penanganannya. Pak Gub, yang terakhir, salah satu faktor yang tadi Pak Gub katakan adalah tidak sintesnya warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau untuk warga Merauke sendiri, Pak Gub melihat seperti apa kesadaran warga ini dalam membuang sampah? Ya, secara umum sudah cukup baik, tapi harus terus-menerus kita tingkatkan kesadarannya. Karena bisa saja kita khilaf atau lupa, sehingga edukasi, sosialisasi, himbauan harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai media yang ada, terutama teman-teman wartawan juga ikut membantu melalui media-media kita untuk mengingatkan masyarakat. Apollo mengatakan sejauh ini kesadaran warga di provinsi termuda di Indonesia memang sudah baik. Namun ia meminta warga agar jangan membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air. Salah satu daerah yang rawan banjir di Merauke, yaitu Jalan Ali Arkam. Di jantung kota ini banyak sampah yang menumpuk di selokan sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan anak asli Papua sangat senang ketika Santa Claus mendatangi mereka memberikan bingkisan Natal. Santa Claus ini para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Mereka membahagiakan anak-anak Papua yang merayakan Natal. Mereka membagi-bagikan bingkisan Natal di 4 lokasi, yakni di kawasan lingkaran Brawijaya, Mangga 2, Sasate, dan kawasan Tugu Kapsul Waktu.
Ini kau dapat kasih apa? Tengok. Coba kasih tunjuk om mana? Dikasih berapa gitu? Satu saja. Kau rasa bagaimana? Rasa senang kah? Senang. Senang ya. Natal tanggal berapa Natal? Tanggal berapa? 25 25 apa? Desember. Naomi tadi kau dapat kasih apa? Tengok. Tengok. Dapat kasih berapa? Satu. Kau rasa senang tak? Senang. Senang. Naomi kau tahu tanggal berapa hari Natal itu? 25 apa? Desember ya. GMKI menyediakan 500 bingkisan Natal untuk anak-anak asli Papua agar bisa tersenyum dan ceria menyambut Natal dan Tahun Baru. Ini di Libra ini kita sedang melakukan pembagian bingkisan pada anak-anak yang dari Mangga 2. Mangga 2 ya. Ada berapa anak yang menjadi sasaran itu? Ini target kita sekitar 100 untuk 100 yang di Libra. Jadi Libra ini ya. Di Libra. Keseluruhannya berapa, Bang? Keseluruhannya kita targetkan ada 500 orang. 500 ya. Ini bagian dari kegiatan Natal Nasional nih. Iya. Yang akan dilakukan di Merauke ya. Di Merauke. GMKI ya. Parade Natal oleh GMKI ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Merauke, Papua Selatan. Tahun ini GMKI juga akan melaksanakan perayaan Natal secara nasional di Merauke yang akan dihadiri anggota GMKI dari seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bawaslu Kabupaten Mimika menemukan banyak pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Di 6 daerah pemilih di Timika, para caleg memasang APK tidak sesuai daerah pemilihan atau dapil. Lalu pemasangan APK tanpa izin dari dinas terkait, serta sejumlah laporan atau aduan dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan dan sosialisasi kepada partai politik tentang aturan pemasangan APK. Namun masih banyak caleg dan parpol yang belum memahami, bahkan ada parpol dan caleg yang sengaja melanggar aturan. Melakukan kampanye pemasangan alat peraga kampanye ini disesuaikan dengan dapil. Sehingga Bawaslu juga melakukan patroli pencegahan untuk semua dapil ya. Contohnya mulai dari dapil 1, dapil 1, 2, 3 ini karena masih di dalam kota, kita lakukannya dalam waktu 1 hari. Jadi ada beberapa APK juga yang dipasang tanpa mendapatkan izin dari pihak terkait. Kami Bawaslu sudah langsung mengirimkan informasi atau imbauan via WA secara informal dulu, diingatkan kepada parpol yang bersangkutan agar caleg-calegnya itu mengurus izin terlebih dahulu sebelum memasang APK. Beberapa kita sudah temukan, contoh di Bundaran Petrosi yang dekat ini saja, sudah ada yang mengambil wilayah dapil lain. Jadi dia terdaftar di dapil 1, dia memasang APK-nya di dapil 2. Kemudian di dapil 5, ada juga dapil 5, dia pasangnya di dapil 2. Dapil 6 juga. Kemudian kemarin juga kedapatan ada yang memasang APK-nya di samping kantor KPU dan sudah langsung ditindak. Tempat-tempat yang dilarang itu seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian fasilitas pemerintahan, fasilitas umum. Fasilitas umum contohnya seperti lampu merah, di lampu merah, tiang lampu merah itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian tiang listrik, di tiang listrik juga tidak boleh. Bawaslu Kabupaten Mimika terus memantau pemasangan APK di kota Timika, khususnya di fasilitas pemerintah, serta tempat ibadah yang tegas dilarang. Divisi Pelanggaran Pemilu Bawaslu sudah mengeluarkan imbauan, namun rupanya tidak ditanggapi partai politik. Oleh karena itu, Bawaslu akan mengambil langkah tegas dengan menurunkan APK tersebut dengan melibatkan aparat penegak hukum, Satpol PP, serta Kejaksaan Negeri Timika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh anggota untuk memastikan kondisi kesehatan tetap bugar saat bertugas mengamankan pemilu nanti. Pemeriksaan dilakukan di klinik Pratama Polres Merauke. Dokter memberikan vitamin dan obat-obatan ke seluruh anggota. Berikan ke anggota apa aja, Dok? Hari ini kami akan pembagian BKes ya, bekal kesehatan.
Nanti isinya itu ada vitamin, kami berikan ada 2 jenis vitamin, kemudian ada paracetamol, lalu ada asam mefenamat untuk sebagai anti nyeri, lalu ada hot cream, ada plosa ya seperti kayak Fresker, lalu kemudian ada Hansa Plus plaster. Jadi kalau misalnya seandainya pada saat berdinas dibutuhkan bisa langsung digunakan. Nah, tujuannya apa nih, Dok? Seperti itu bagaimana? Tujuannya ini untuk sebagai perbekalan ya, pada perbekalan kesehatan bagi anggota yang nanti akan terlibat dalam operasi mantap berata. Jadi selagi menjalankan tugasnya, jika memang ada cedera, atau ada rasa demam, bisa langsung minum obatnya sendiri. Nanti setelah itu baru menghubungi kami jika dibutuhkan. Tahapan pemilu sudah berjalan dan tentunya polisi wajib sehat. Kebugaran polisi sangat penting, apalagi setiap tahapan pemilu harus mendapat kawalan ketat polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika kembali menggelar pasar murah di Timika, Papua Tengah. Pasar murah kali ini digelar di halaman salah satu gereja untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pasar murah menyediakan bahan pokok seperti beras premium, beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, ayam potong, dan bawang dengan harga terjangkau dibanding di pasaran. Warga menyambut baik pasar murah ini karena khawatir menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok pasti naik. Warga juga berharap pemerintah tidak membatasi pembelian bahan pokok di pasar murah. Dengan diadakannya pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, di mana menjelang Natal biasanya harga pangan itu naik, ya melonjak. Ke depan untuk pasar murah seperti ini bisa berlangsung lagi di tahun-tahun yang akan datang, tetap seperti stoknya ditambah lagi. Kadang-kadang kita dikasih batasan toh, jadi mungkin yang tadinya 1 bisa 3 atau 2, begitu 2 ini. Mulai pada hari ini kami selalu nanti sampai tanggal 16 itu 1 kali itu langsung 2 lokasi mulai hari ini. Jadi 2 lokasi kami juga sudah mempunyai beberapa jadwal. Nanti mungkin kami akan share lagi jadwalnya. Lokasinya juga kami sudah tentukan. Itu untuk selanjutnya kami ke gereja Torsina, dan gereja SP2 Katolik. Sudah ada permintaan juga di situ, sudah ada jadwal juga. Untuk volume hari ini di gereja Martin Luther untuk beras premium sekitar 400 karung, 4 ton, SPHP 200 karung. Di sini 350 karung. Kalau minyak sekitar 2.000 liter. 1.500 liter. Untuk bawang tadi kami drop sudah 400 kilo, tapi ada tambahan lagi, mungkin selesai baru kami tahu untuk volume semua. Membantu dalam artian program dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mimika yang khususnya Dinas Ketahanan Pangan untuk mengendalikan laju inflasi, dalam artian Desember ini kan adalah momen Hari Raya Nasional, maka secara otomatis biasanya supply itu akan meningkat. Supply itu akan meningkat, akan berpengaruh terhadap harga-harga yang terjadi di pasaran. Maka di sini dinas dengan gerakan pangan murah membantu masyarakat dalam hal masyarakat dapat mendapatkan komoditi-komoditi pangan pokok dengan harga yang terjangkau untuk bisa dikonsumsi oleh warga, khususnya yang merayakan Hari Raya Natal. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika akan terus menggelar pasar murah hingga 16 Desember mendatang. Dinas Ketahanan Pangan berharap pasar murah ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu serta bisa menekan inflasi daerah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga Pertamax di Merauke, Papua Selatan kembali turun. Sebelumnya harga Pertamax Rp14.000 per liter
dan saat ini turun menjadi Rp13.950 per liter atau turun sekitar Rp50 per liter. Penurunan harga Pertamax sejauh ini tidak mempengaruhi minat beli masyarakat. Sejumlah SPBU di Merauke, seperti di Jalan Ahmad Yani dan para komando, melayani kendaraan seperti biasa dan tidak ada peningkatan jumlah kendaraan. Albert, salah satu pengelola SPBU Ahmad Yani Merauke, mengatakan penurunan sebesar Rp50 tidak besar sehingga bisa dikatakan harga Pertamax tidak turun. Pertamax sekarang ini jadi berapa sekarang dari sebelumnya harga berapa nih? Dari 14 dia turun ke 13.950. Itu sejak tanggal berapa mulai berlaku itu? Berlaku sejak tanggal 1 Desember. 1 Desember ya. Iya. Nah, untuk warga yang mungkin ada antrian kah atau banyak antrian setelah turun ini Pertamax ini? Kalau untuk kelihatan dari pelanggan konsumen kita, setelah ada penurunan, ya seperti biasa. Tidak ada perubahan ya? Antri apa tidak ada perubahan. Tidak ada antrian ya. Oke. Sepekan jelang Natal dan Tahun Baru, pasokan bahan bakar akan ditambah karena permintaan meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.